Ada temen, jadi ada teman, satu orang temen itu, dia tuh pas waktu malam itu sebenarnya dia dari kos-kosan nih. Nah ini kan ada yang diangkut nih, ya kan, diangkut bawa di truk itu, dia keluar dari gang, melihat temennya diangkut, temen gue mau dibawa kemana, katanya itu, langsung aja udah kamu ikut. Padahal dia nggak dari situ, dia dibawa. Dia ada 11 orang waktu itu yang dibawa. Itu chaos. Chaos. Ya karena di ini kan digebukin apa segala macam, gua lari itu kan sampai karena dulu masih ada hutan-hutan gitu kan di dalam itu. Wah pokoknya lari ininya sebisanya. Gua nggak tangkap. Dan ya tuh, nah dari situ kan itu ada solidaritas kan. Dari kampus lain. Kampus lain, kampus lain yang di Jakarta. Karena waktu itu jadi dari pas Itu subuh benar itu jam berapa dipukul? jam 2.45 ya. 2.45. 2.45. Jadi jam 2.45. Mungkin jam 3 itu mereka udah cabut. Kan karena kemungkinan kan memang ini pokoknya bebasin gitu kan. Langsung dibawa ke Polda. Mereka dibawa ke Polda. Sibuk lah mereka di Polda. Tuh, nah setelah itu besok paginya tuh, jadi itu kan tanggal 24 kalau nggak salah, 24 Juni ya. Besok paginya, ya kan 245 terus paginya itu berapa bis udah sampai di DPR, pakai jaket hitam semua. Orang-orang isi STM. Di STM itu untuk solidaritas kan, belasan tahun kami segala macam lah pokoknya solidaritas karena ya itu tadi. Pokoknya apalagi kalau ada temennya yang ketangkap gitu, kasih kabar itu aja, bilang kita mau aksi, teman kita ketangkap, pasti akan berangkat semua itu. Gitu. Jadi nggak usah bilang apa ngasih agitasi apa segala macam, nggak ya temen kita ketangkap, ayo berangkat itu udah. Halo coy, ketemu nih orang yang disebut-sebut sama banyak orang nih. Akhirnya dapat juga. Suroso atau Roso Suroso sih? Suroso. Suroso doang. Wow. So, asal dari mana? Asal Jawa. Kalau ditanya asalnya mana, ya orang Jawa. Kalau dulu kecil di Sumatera. Kalau aslinya Jawa di Ponorogo kan, ya aslinya turunan Ponorogo. Tapi juga sebenarnya itu kecil di Sumatera Utara. Semua itu namanya Rbindi. Terus pindahnya tuh ada kampung lagi yang kemarin kena pas banjir ini, kena rumah di kampung itu hilang, kalau sampai apa? Kenapa pindah-pindah? Enggak kan pindah-pindah, dulu kan waktu di terus ya, dan kakek kan, tidak tempat lama ya, pindah ke tempat baru biasa lah. Terus masuk Jakarta? Masuk Jakarta umur 10 tahun. 10 tahun kelas 4 tahun 83 di Pasar Minggu. Berarti dari 10 tahun itu sampai gede itu sekolahnya di Jakarta? Jakarta. Di sana itu cuma sempat kelas 1 sampai kelas 4 awal. Sempat kelas 4 nggak ya? Pokoknya sampai lulus kelas 3. Karena sekarang bulan Agustus ya. Kuliah di? Iya. Ya saya. Iya, Ten. Kuliah di 92 itu di ISN. Jurusan apa dulu? Teknik elektro. Teknik elektro diploma 3 pas nggak selesai. Oh, nggak selesai? Nggak selesai. Oh iya. Ya dulu
D3 dari 92 sampai 96 nggak selesai juga. 92 96. Dari D3 Mulai berorganisasi di mana? Di kampus itu. di kampus. Terus organisasi di kampus. Kalau dulu waktu sekolah kan nggak pernah organisasi juga. Paling ikut-ikut kampus lah mulai. Kampus mulai ikut dan ada apa? Di himpunan terus ikut. Oh, intra kampus dulu awalnya. Iya. Dulu di dalam kampus lah dulu. Di dalam kampus. Dalam kampus baru ya pas di dalam kampus itu kan terus kemudian kenal sama beberapa temen yang akhirnya apa ngasih pendidikan sampai ngasih pendidikan akhirnya kenal sama ya. Berarti diorganisir kampusnya. Ya jadi IASTN itu bukan di organisasi kampus ya. Jadi IASTN itu sebelumnya memang sejak tahun awal 90-an ya. Itu salah satu basis gerakan di Jakarta. Poros Selatan itu salah satunya di IASTN. Jadi kalau dulu porosnya gerakan di Jakarta itu ya kalau ada orang kenal biasanya UNAS, salah satunya ada IASTN. Bukan dulu IASTN, UNAS, ada terus ke apa? Sopo gitu kan. Itu harusnya kan sama sampai ke UNTAK lah juga. Jadi IASTN salah satu. Jadi kalau apa? Ya bukan dulu sekarang memang sudah ada beberapa kampus gerakan. Kampus gerakan yang udah ada mereka yang dari tahun 90-an awal di tahun 80-an akhir mungkin ya. Itu kan yang angkatan 89, angkatan 86 bahkan itu mereka udah kenal gerakan di Jakarta dan nasional juga sebenarnya. Dan itu ada di IASTN. Tuh. Nah, apa kalau apa mahasiswa baru terutama di jurusan nih kita di jurusan itu kan jurusan elektronika. Itu salah satu jurusan yang isinya memang banyak aktivis gerakannya di situ. Itu jadi dan apa salah satu kegiatan rutin tiap tahunnya yang dilakukan sama himpunan, himpunan kan. Jadi di IASTN itu ada caranya dulu himpunan itu kan mereka ngadain kegiatan pelatihan lah gitu kan untuk mahasiswa baru mengenalan kampus untuk mahasiswa baru selain ospek ya. Kalau ospek kan itu yang kampus Ya. Jadi, apa setelah ospek itu kan kita masuk ke himpunan. Himpunan itu mereka ngadain masing-masing himpunan. Himpunan ini kayak UKM. Bukan jurusan. Oh, jurusan ya. Himpunan jurusan. UKM beda lagi kan. Nah, Himpunan jurusannya ada apa? Jadi dulu di IASTN itu kalau di elektronika itu kan namanya jambore. Jadi jamborenya itu kita kan biasanya 3 hari 2 malam lah. Dan itu selalu pasti kan ke daerah puncak lah, Cipelang apa segala macam sana lah, Cilemur dan sebagainya lah. Itu dan selama 2 malam itu biasanya isinya diskusi dengan narasumber. Nah, narasumbernya itu pasti biasanya tokoh-tokoh gerakan. Tuh. berarti ini bukan kayak ospek ya? Bukan, ospeknya beda lagi. Ospek itu kan di kampus nih. Nah, Jadi awal masuk kampus itu kan kita pendaftaran terus kemudian ada ospek. yang fisik ya? Yang fisik. Wah itu gila tuh. Jadi kalau lihat ospeknya ya saya luar biasa itu. Diapain ya? Waduh, udah lah itu menceritakannya apalagi kalau apa cerita sekarang ya. Itu udah sekarang itu udah benar-benar nggak ada apa-apanya gitu. Itu kalau diceritakan apa ospeknya IASTN yang dulu, wah itu pasti masuknya ke kantor polisi itu udah semua. Karena semua itu udah pasti ada pidananya itu dianggapnya gitu kan. Udah pelecehannya lah apa segala macam kekerasannya gitu kan. Karena dulu ya kekerasannya memang benar-benar kekerasan bukan cuma yang ditampar apa gitu bukan yang kayak gitu kan.
dan itu laki perempuan sama gitu. Oh, Jadi bukan cuma laki nih, laki perempuan sama udah. dulu normal gitu ya? Dulu normal ya kayak gitu kan, dulu di kampus-kampus lain memang tidak sudah biasanya, tapi kan sama kan, mereka hanya kayak gitu. Dan di STM memang luar biasa. Jadi, karena setelah ospek itu kan mereka kemudian apa, selesai itu ya kuliah lah ya, Ya. kuliah terus kemudian kan masuk ke jurusan masing-masing. Nah di jurusan itu ada himpunannya kan, pengurus himpunan itu biasanya mahasiswa barunya nih di apa, ditarik-tarik lah untuk bikin kegiatan. Nah, kegiatan mereka kan, kan mereka harus ngadain kayak kaderisasinya lah. Ya, oh ya. Tuh, kalau grade 3 namanya jambore. Kalau di jurusan lain ada namanya macam-macam lah itu ya, kegiatan mereka. Itu ya, dan selalu ini hampir semua jurusan itu selalu pasti isinya sebenarnya nggak ada tuh pengenalan kampus, karena isunya ya diskusi soal apa namanya, soal dunia pendidikan. Kalau dulu kan waktu pas 92 itu lagi ramenya soal komersialisasi pendidikan tuh, pasti isinya soal komersialisasi pendidikan, kenapa pendidikan itu apa mahal segala macam, itulah yang diisi ke mahasiswa baru. Dan selalu pasti manggil apa, bicara-bicara dari luar. Tuh dulu salah satu sebelum di apa, yang sebelum di Jambore itu aja dulu sempat di kampus gitu kan, di kampus di himpunan kita ngundang, ada himpunan itu ngundang orang luar. Dulu ada namanya anak PG, sekarang udah meninggal. Dulu suaminya si apa, Esther Arnold. Suco. Oh. Itu sempat datang ke kampus. Dia sebagai apa? Pembicara diskusi. Iya, karena apa dia diundang itu? Ya karena Karena di jurusan-jurusan di apa namanya, hampir semua jurusan di ISTN itu, ya kan, himpunan masuk jurusannya itu sering mengadakan diskusi, dan terutama RPD 3 itu ada kadang sebulan sekali lah, gitu loh, di himpunan, dan undang siapa aja. Dan karena waktu itu ada yang kenal, ya udah diundang lah si foto-foto si, dulu kita sebutnya dia kan payung gitu kan, karena kalau mana-mana pakai payung. Bawa payung. Selalu bawa payung. Itu dia undang, ya udah dia cerita soal apa kejadian dia segala macam, dia cerita soal pengalaman gerakan mahasiswa, gimana gerakan mahasiswa waktu era dia gitu kan, sampai dia ditangkap, sampai kemudian kasusnya dia cerita. Itu gimana dia. Terus kemudian ada juga yang dari dalam kampus sendiri kan, karena dari dalam kampus juga ada beberapa dulu yang memang apa, cukup dikenal kan, akhirnya jadi tokoh gitu kelihatan. gerakan di Jakarta. Ada Tumpak, Torus. Tumpak tuh dari situ? Tumpak itu ISTN. Terus kemudian Fernando Mangulang itu biasanya? iya itu ISTN. Nah arsitek itu dulu kan. Tuh, terus Narendro. Oh ya. Terus ada Indrian Lubis gitu kan namanya. Terus ada yang sekarang di Sekjen DPR, Indra Iskandar. Pernah dengar? Nah, terus kemudian ada juga yang dulu udah aktif juga, tuh Abraham Sahnur dari yang sekarang Wamenakar. Heri banyak. Itu terus dulu ada juga yang agak punya si Opak. Bisa Opak itu, Opak yang sekarang jadi apa, jurnalis ya. Itu juga salah satunya. Jadi itu udah biasa di STN. Jadi udah biasa di STN. Kalau ada diskusi, kadang diskusi siang, kadang malam, gitu kan, di himpunan masing-masing, atau nanti pas apa pengenalan kampus dan jurusan, 3 hari biasanya itu yang keluar, gitu kan. Itu mereka ngundang pembicara dari luar. Itu salah satunya itu. Terus pernah juga kita waktu itu acara senam.
Senat kan juga selain acara himpunan ya, Ya. Senatnya kan juga bikin acara mereka biasanya kalau apa untuk mahasiswa barunya itu setelah ospek ya, ospek itu mereka ada acara macam apa, eh, ya apa ya, kaderisasi atau apalah pokoknya itu. Aku udah lupa juga nih namanya. Tapi ada acara itu, Senat mengadakan itu. Yang diundang salah satunya waktu itu sempat Hariman Srega. Lu bayangin Gila ya. anak kampus teknik gitu kan. Terus kemudian kalau ada diskusi-diskusi itu, iya yang ngisi acaranya bukan kemudian mereka seniornya, tapi orang-orang luar dan itu memang enggak. Orang-orang gede namanya ya? Iya ada Kucok yang mungkin orang nggak akan kenal kan, karena dia kan juga nggak lama ya setelah dia bebas kemudian apa jalan terus karena dia meninggal duluan kan gitu. Terus ada Hariman Srega kalau orang sebut, wah pernah kesana ya, pernah gitu kan. Itu terus dulu juga tahun berapa ya? Lalu itu udah sebenarnya udah berjalan sih sekitar tahun 9 setelah gua kuliah gitu. Biji Tukul pernah ke sana. Gua aja. Tuh. Jadi kampus ISTN itu dulu ya kampus yang terbuka buat gerakan. Dari pihak dosen nggak apa-apa itu? Enggak, ya gue nggak tahu ya secara ininya mereka ya, tapi ya mereka nggak bisa ngelarang itu karena dulu memang kuat. Jadi dulu Senat dan apa dan himpunan mahasiswa itu memang cukup kuat. Jadi mereka bisa menentukan sendiri apa yang mereka mau lakukan. Jadi tiap kampus ya, selama nggak ada kan di kampus yang penting nggak ada kerusuhan, nggak ada apa segala macam berjalan aja. Dan, ya Meskipun udah. tahu dong, orang-orang ini kalau datang pasti agitasi. Dan sepertinya udah tahu. Iya berarti kampus ya sudah lah gitu. Sepertinya udah tahu. Itu. Karena kan juga sering kali kan kalau ada kegiatan apa segala macam pasti bikin apa ya mereka itu kan banyak yang dari himpunan, dari senatnya segala macam memang mereka semua kan ikut demo karena dulu kalau ikut demo kan di STN itu jadi kalau mau aksi gitu ya seandainya mau ke DPR itu nggak usah susah-susah apa pasang pengumuman gitu kan buat tanggal sekian apa segala macam aksi nggak usah gitu tinggal komando aksinya panitinya ya apa yang perangkat aksinya bisa di depan terus nanti kan dulu ada angkutannya di STN itu ada 2 616 sama 606 Mikrolet. Kopaja. Kalau yang biasanya kita pakai 616 itu udah stop aja Kopaja itu ya kita sewa udah langsung masuk ke dalam keliling ke apa ke dalam ayo DPR ayo DPR udah itu tahu penuh ya itu mobil udah jalan ntar ada lagi DPR penuh jalan jadi nggak perlu ini udah tinggal gitu aja masuk ke dalam karena kan kampusnya kan apa ya ada jalan lah buat mobil masuk sampai di depan kelas-kelas gitu kan. Tradisinya bagus ya. Tradisi gerakannya cukup bagus dan militan. Orangnya tuh pokoknya kalau udah gitu udah ayo gitu. Gitu. Makanya ya memang itu udah lama tradisi itu gitu. Nah kenal Smith di mana di situ? Nah kenal Smith ya itu jadi setelah apa prosesi ritual yang ini ya ospek terus kemudian pengenalan himpunan tadi yang dimana pengenalan himpunan itu dulu ya itu kan kita kalau ya tadi ya pengenalan himpunan itu yang jambore namanya Rorektir itu isinya ya itu tadi secara organisasi terus kemudian apa sampai ini kan buat isu bidannya kan Iya. kita ngomongin itu lah pokoknya diskusinya sampai ke situ jadi ada diskusinya dari ada pertama sampai terakhir itu memang ada step sampai ke sana itu loh di mana organisasi nanti ada apa ada program ngomong soal program ada ngomongin soal organisasi sampai apa yang dilakukan
Jadi di Itu masih di luar Smith ya? luar Smith itu himpunannya. Gila maju banget ya. Itu makanya tradisi gerakannya di STN sebenarnya udah karena di himpunan. Dan dulu itu kan kayak jurusan elektronik 3 ya di tahun 292 dulu itu ada 170-an orang. Terus waktu pas kita jambore itu ada mungkin 150 orang gitu. Mungkin 150 orang dibawa 3 hari ke Cipelang kita waktu itu. Cileupang atau Cilember lah gitu. Dan disitulah kita kalau dulu kita joknya kan, kita kan melawan tentara tuh dulu. Musuhan banget tuh. Biasanya musuhan banget kan sama tentara tuh. Suka berantem kan. Berarti nggak ada mewah dong? Ada Wah itu nggak. dan kuat. Jangan salah. Ketua Menwa Nasional itu ada di YSTN. Yang sekarang jadi wamen. Kuat. YSTN tuh menwanya di Segani. Tapi di kampus juga berantemnya sama ininya dari juga itu. Wah itu. Ada waktu itu. Nah itu acara itu tuh kan 100 waktu itu ada yang mungkin 140-150 lah yang ikut itu 3 hari. Dan itu biasanya kita kan kalau berangkat karena di sana kan daerah biasanya kan daerah banyak itu tuh apa tentara kan markas tentara Komplek tentara ya. nah kita selalu pasti sewa truk tentara kan Oh, ya kan kalau berangkat aman kan kalau udah naik truk tentara mau itu dan pasti pakai tendanya juga tenda tentara kan pasang itu dia biasanya kita kalau acara itu kan dari pagi gitu dari pagi bangun terus jam 10 udah mulai diskusi istirahat saya makan nanti jam 1 setengah 2 diskusi lagi sampai sore dan tutup sampai selesai maghrib malam jam 7 sampai jam 10 gitu diskusi lagi bayangin itu diskusinya itu bukan diskusi ngomong soal anak teknik terus kemudian apa elektro gitu ya ini apa kita ngitung hukum apa kondensor segala macam nggak ada gitu kita ngomongin soal negara gitu ini ngomongin soal apa pendidikan itu kenapa kemudian apa, pendidikan itu mahal kenapa kita nggak ada apa kalau kita susah banyak orang nggak bisa kuliah segala macam kita ngomongin di sini jadi STM itu dari mulai pengalaman gunanya dia udah dan itu selama 3 hari selama 3 hari ya udah dikasih dan ya setelah itu kemudian apa selesai acara itu dan di himpunan pengurus himpunannya masih ada yang diskusi lagi kan ya memang nggak terlalu ya sebenarnya rutin harusnya tapi kan kadang berjalan masalah ya itu ada apa diskusi gitu. Jadi ya memang tradisi gerakannya di STN sebenarnya sudah bergerak. Dan pertarungan ininya sebenarnya di STN kan juga cukup dari sebelum gua masuk ya. pertarungan apa? Pertarungan apa ya? Kalau pas sama ininya kan Kelompok mahasiswa. kelompok sebenarnya kalau bilang waktu itu nggak ada kelompok mahasiswa Cipayung tuh nggak ada di STN. Oh, Cipayung tuh nggak ada. terus apa sih organisasinya di situ? Kelompok Bisa diskusi. dibilang nggak ada kelompok diskusi. Kelompok diskusi. Tapi itu memang yang agak sulitnya ya. Yang agak sulitnya pada saat itu. Gitu loh. Untuk kemudian apa masuk dengan organisasi di kampus. Tuh. Apa juga kemudian Smith itu di sana cukup dikenal. Banyak yang tahu tapi bisa dibilang nggak ada yang kemudian secara apa organisasi masuk di Smith. Tapi kalau aksi kita mau aksi mau Smith mau apa aksi itu ikut. Oh, memang pecinta aksi ya. Jadi siapa aja ikut Itu dan ya dulu nggak ada itu masuk namanya apa TNI, HMI apa memang tapi yang tahu kemudian ada beberapa orang di STN itu yang ternyata mereka
anggota TNI. Jadi mereka di kampus nggak beraktivitas di kampus. nggak beraktivitas di kampus dan nggak munculkan nama itu di kampus mereka. Nah sampai ketemu tadi Smith Ya, nah jadi setelah apa itu ya ritual apa senat himpunan itu selesai, terus kemudian kan kita ikut kegiatan di himpunan lah, ikut kegiatan di himpunan yang ada diskusi dan sebagainya, itu kita boleh main kan ke himpunan karena himpunan itu waktu itu terbuka kan. Terus sekitar tahun 93 ya, akhir 92 lah, itu kan jadi mahasiswa baru ini kan diminta untuk bikin kegiatan. Kita waktu itu mau bikin kegiatan nih di kampus, kita mau bikin kegiatan, terus ada kendala lah di kampus. Jadi dananya itu kita nggak dapat dana untuk bikin kegiatan pengabdian kan waktu itu. Terus akhirnya kita ngomong lah sama yang udah lebih tua kan, seniornya nih kan. oh ya Ngomong segala macam, mendorongnya untuk bikin aksi. Bikin aksi akhirnya, ya kan itunya bikin aksi. Udah, akhirnya kita ikut didorong untuk bikin aksi kan. Jadi ada aksi waktu itu karena waktu itu kita mau bikin kegiatan yang dananya itu nggak ada, akhirnya kita aksi itu sekitar bulan Juni, di bulan Juni lah itu akhirnya Juni 93 nih, memang ke 93 kan. 93 kita akhirnya bikin persiapan untuk aksi itu. Akhirnya kita bikin isunya itu adalah soal pengusahaan kampus. Bayangin aja, anak 93 gitu kan, yang kita belum tahu ini apa itu kan. Baru kuliah masih rambut baru agak nongol nih. Kan dulu botak ya. Baru agak nongol gitu kan. Udah bikin. Udah mereka yang namanya udah yang nyiapin lah. Kita ikut yang beberapa orang nih yang anak-anak baru nih. Itu kan yang ikut yang jadi panitia aksinya kan. Dulu ada kolabnya itu anak angkatan gue juga. Terus yang lain-lainnya itu ada yang senior-seniornya. Terus kita bikin aksi itu akhirnya waktu itu kita bikin pokoknya kita aksi, terus kemudian nanti mereka yang ada di rektorat itu kita nggak boleh pulang. Udah, jadi ada 3 pembantu rektor waktu itu yang kita kunci di dalam rektorat supaya iya kita bargain kan. Pokoknya tuntutan kita harus di ACC dulu baru kita bisa itu. Nah jadi sebenarnya sebelum pelaksanaan aksi itu, nah ini kan kita udah kenal dulu kan, ada beberapa orang gitu yang bawa untuk situ. Waktu itu ada Rendro ini sebenarnya dia di S1 kan sebenarnya, bukan di D3, tapi kan di S1 nya dia di himpunannya nggak gitu aktif, himpunan S1 nya itu di D3 kan, dia makanya sering ke D3. Nah sebelum aksi yang itu sebenarnya gue udah dibawa juga sama teman-teman ini, ada Tumpak dan yang lainnya ini untuk kegiatan-kegiatan di luar gitu. Nah itu terus ini udah beberapa kali lah ada beberapa aksi lah ikut. Bukan aksi Smith? Bukan, kan belum ada Smithnya. Iya berarti bukan aksi Smith. Bukan, kita keluar tapi ya akhirnya kita ketemu kan sama beberapa teman di Jakarta, ada juga yang dari luar kota kan waktu itu. Ya kita baru kenal itu kan. Nah terus puncaknya kan di aksi yang Juni ini tuh. Nah situlah fungsinya dari beberapa teman-teman di STN yang waktu itu udah ini ya kayak Rendro, terus kemudian ada Tumpak waktu itu, ada beberapa yang lain.
Dan akhirnya aksi ini berjalan sampai hari ketiga, kan belum ada penyelesaian kan, kita masih tetap sampai yang hari ketiganya tuh malam sekitar jam 2 Brimob turun buat bebasin rektor atau rektor itu kan, itu yang kita sebut berdarah itu kan. oh Dari situ ada ditangkap 11 orang masalah rental juga dibawa dari rental, ada pelindung, terus ada ibu ketua lingkungan, terus ada temen, jadi ada teman, satu orang temen itu dia tuh pas waktu malam itu sebenarnya dia dari kos-kosan nih. Nah ini kan ada yang diangkut nih, ya kan? Diangkut bawa di truk itu, dia keluar dari gang, melihat temennya diangkut, temen gue mau dibawa kemana katanya itu, langsung kayak udah gak mau ikut. Padahal dia nggak dari situ, dia dibawa. Dia ada 11 orang gitu yang dibawa. itu chaos Ya karena ini kan digebukin apa segala macam, gua lari itu kan sampai, karena dulu masih ada hutan-hutan gitu kan di dalam situ. Wah pokoknya lari ininya sebisanya. Gua nggak tangkal. Dan ya tuh, nah dari situ kan itu ada solidaritas kan. dari kampus lain. Kampus lain yang di Jakarta. Karena waktu itu jadi dari pas Itu subuh berdarah itu di berapa dipukul? jam 2.45 ya. 2.45. 2.45. Jadi jam 2.45. Mungkin jam 3 itu mereka udah cabut. Kan karena kemungkinan kan memang ini pokoknya bebasin itu kan. Terus langsung dibawa ke Polda. Mereka dibawa ke Polda. Sibuk lah mereka di Polda. Tuh, nah setelah itu besok paginya tuh, jadi itu kan tanggal 24 kalau nggak salah, 24 Juni ya. Besok paginya, ya kan 245 terus paginya itu berapa bis udah sampai di DPR, pakai jaket hitam semua. Orang-orang isi STM. Di STM itu untuk solidaritas kan, belasan tahun kami segala macam lah pokoknya solidaritas, karena ya itu tadi, pokoknya apalagi kalau ada temennya yang ketangkap gitu, kasih kabar itu aja, bilang kita mau aksi, teman kita ketangkap, pasti akan berangkat semua itu. Gitu. Jadi nggak usah bilang apa ngasih agitasi apa segala macam, nggak ya temen kita ketangkap, ayo berangkat itu udah. Makanya waktu itu pas kejadian itu paginya, gue tuh belum ikut karena gue waktu itu kan lari ya, gue belum tahu ini kan gue di mana gitu kan. Pagi hari gue jalan tuh pulang balik, baru agak siang gue balik ke situ lagi, jadi gue nggak ikut yang DPR. Terus dari kejadian itu kan terus kemudian ada solidaritas, aksi solidaritas di Jakarta, dan kemudian aksi solidaritas yang di daerah-daerah. Oh ya. Karena dulu kan ada Ikatan Mahasiswa Solo, Ya. Mahasiswa Semarang, Surabaya, itu kan masih ada ininya sendiri, ada yang solidaritas, ada yang ikatan, ada yang apa gitu kan. Itu mereka bikin aksi. Jadi isu nasional. Jadi isu nasional. Nah, isu nasional subuh berdarah itu yang kemudian menjadi satu isu yang menyatukan teman-teman yang tadinya ikatan segala macam itu untuk ketemu, bikin apa, menyatukan untuk solidaritas itu tadi. Itulah bisa dibilang bahwa aksi subuh berdarah ISTN itu, chaosnya si subuh berdarah ISTN itu yang jadi ya, memang kan nggak bisa dibilang itu juga, tapi dengan apa subuh berdarah itu kemudian mempercepat prosesnya kawan-kawan itu dari yang tadinya ikatan Solo segala macam itu bikin SMIT-nya, Solidaritas Bangsa Indonesia Demokrasi. Walaupun sebenarnya SMIT memang udah lama kan, dari awal dari apa digawangi beberapa orang kan gitu. Tapi dari subuh berdarah itu, karena kan kemudian ya tadi
hampir semua kota. Perluasan berarti. Hampir semua kota kan mereka bikin aksi. Tuh. Tapi itu akhirnya dibebasin, menang. Ya mana ada sih hasilnya? Enggak, maksudnya diponis atau dibebaskan sebelum vonis? Oh enggak, mereka seminggu kan, yang Ah. ditangkap itu kan cuma seminggu terus kemudian dikeluarin. Oh, itu Nah, bisa dibilang menang lah, maksud gua itu enggak sampai vonis dong. ya kan waktu itu memang kan banyak kan begitu aja kan. Emang gitu ya? Iya dulu nggak ada kecuali yang apa kan yang nangkapan itu kan kalau aksi yang ya terus aksi Desember apa aksi yang di DPR itu kan yang Soeharto dan segala sana itu yang ditangkap. Tapi Yang Ucok lain-lain udah lama kan? Ucok beda lagi kan kasusnya Iya, iya. karena dia kan nolak begini Ah, itu ada ininya lagi kan itu itu jadi dari situ sebenarnya apa nah kalau kenalnya sama Semit iya bisa dibilang dulu kan belum ada Semit kan sebelum itu masih Jakarta waktu itu kita masih pakai apa ya kita Jakarta belum ada dulu kan Jakarta apa namanya lupa bukan SMJ. Gue lupa namanya lo Jakarta. Karena dulu kita belum ada kan Semit kan belum. Iya, Pak Surya Semangsa Jakarta ya. Lupa yang Jakartanya. Itu kan baru gitu aja kan artinya masih lokal Jakarta terus kemudian Solo ada sendiri Solo IS kan. Ya. Terus Semarang Ya kan. Semarang terus Surabaya yang ada kan. Surabaya terus Manado. Medan juga hanya ikut kan. Ya, dari sebuah berdarah itu kemudian jadi trigger untuk ini kita harus satu gitu loh nggak bisa harus disatukan jadi itu bisa ya boleh juga dibilang trigger untuk ya udah ini apa waktunya untuk kemudian menyatukan diri dan kemudian kita itu 93 karena memang perjalanannya di kan Semitnya itu kan di 94 ya kita tahun 93 itu kan kongresnya kesatuan tuh kesatuan itulah ini gue juga akhirnya ikut karena setelah apa suhu berdarah itu kan terus kemudian gue diajak lah tuh sama Hendro sama Tumpak ya, sampai akhirnya ya diajak juga ikut di Kongres Persatuan itu Kongres Persatuan kalau salah sekitar Oktober ya. Kalau sama Smithnya ya itu tadi bukan bersama sama Smithnya jadi Nabi suku berdarah itulah bisa dibilang menyatukan teman-teman untuk ayo segera untuk bikin satu wadah dan akhirnya disepakati yang namanya Semit. Nah, berarti kan setelah itu lo ikut kongres pertama tuh. Kongres Persatuan. Disuruh ngapain? Iya peserta. Enggak, setelah kongres itu lu disuruh apa? Oh kalau itu kan persatuan ya itu dulu nggak ada ini sih nggak ada apa namanya nggak ada kemudian disuruh apa ya kamu waktu itu kan dengan apa itu jadi peserta kongres dari Jakarta sebagai mahasiswa kan kan dulu pesertanya ada mahasiswa ada seniman pertama kali waktu itu melihat biji tukul kan itu kan gua kongres itu kan terus ada dari gurunya ada petani segala macam ada kongres itu nah itu waktu itu terpilih ketuanya Sugeng Bajo sekretarisnya sekjennya itu Tumpak Sitorus STN nah ini STN ini selalu mengawali perjalanan PRB dan Semit Persatuan itu diawali sekjennya dari STN Semit diawali sekjennya dari STN itu jadi nggak ada apa
lu ngapain? Oh itu tuh setelah itu ya udah ada kongres, kemudian mengusulkan suatu ada satu organisasi, kita waktu itu masih persatuan dengan ketuanya dan saya dengan Kapolri itu. Terus kemudian apa ya, karena kan kerja-kerja selanjutnya tetap sebenarnya di sektoral kan. Oh, iya. Ya kayak gua di mahasiswa, yang di guru ya masih guru di petani kan. Berarti kan setelah itu aktif di SMIT. Iya, iya. Ya setelah itu ya aktif di apa namanya? Bangun SMIT di kampus. Bangun semit ya baik di kampus maupun juga udah mulai kan di Jakarta. Karena kan Jakarta harus bikin. Ya. Kan harus bikin untuk apa? Karena waktu itu kan udah mulai nih teman-teman udah mulai membangun SMIT masing-masing kan. Ya walaupun baru ini ya, itu kan udah mulai ya untuk persiapan ke SMIT nasional kan. Setelah apa kejadian musuh udara itu kan udah mulai ya di kampus, bangun gerakan di kampus sih punya. Waktu itu dari himpunan maksudnya kan. Nah, terus dari situ kan waktu itu masih 93 tuh, itu kan prosesnya juga di kampus pemilihan ketua himpunan kan. Nah jadi kan di kampus tuh ini kalau yang S1 itu kan ketua himpunannya setelah dia 2 tahun kan. Kalau S1 Setelah tingkat 2. setelah semester 5 Iya. ya kan. Mati ya. Nah kalau yang D3 itu kan setelah semester 3, jadi dia duluan nih. Ya. Karena kalau dia nunggu semester 5 udah mau keluar kan. Yang D3 kan hitungannya harusnya harusnya udah keluar kan. Ya kan kalau gua kan memang ya beda lah makanya belum keluar kan gitu. Itu ada proses itu. Nah jadi waktu itu kita udah mulai dan gue ikut proses untuk apa pemilihan ketua himpunan. Ikut inilah apa pemilihannya dan pilih jadi ketua himpunan. Karena gue mulai dari kampus tuh, di kampus cuma bikin apa diskusi di himpunan segala macam gitulah. Himpunan terus ke apa yang lain juga kita ajak. Sambil juga karena waktu itu barangnya banyak keluar juga kan, banyak keluar, banyak aksi segala macam kan. Jadi ya udah banyak ikut aksi dan persoalan itu tadi yang memang ya waktu itu agak sulit. Gue kadang mikir anak STN itu ya mereka berani, terus kemudian mereka ya mau sebenarnya ngomong apa soal bukan cuma soal kampus gitu kan, tapi pas kita coba ajak kayak SMIT gitu kan, mereka nggak ada yang mau. Tapi kalau SMIT aksi aja gitu kita ajak mereka mau. Itu makanya gue juga waktu itu gimana ini ya gitu. Jadi mereka cuma mau jadi massa aja gitu ya? Iya. Jadi mereka ya udah ikut aja. Karena waktu itu kan juga sempat beberapa kali jadi pooling juga kan, pooling teman-teman kalau dari luar aksi. Akhirnya di tempat kos-kosnya teman-teman itu mereka jadi pooling. Bahkan dulu teman-teman Timor Leste itu poolingnya juga di sana. Itu juga itu gua diceritain sama Lukas gitu. Iya. Poolingnya salah satunya di ISN. Gitu. Tapi harus kita ajak untuk secara organisasinya enggak. Itulah ininya. Antiknya di ISN. Setelah itu masuk ke mana? 94. Ya 94 ya itu kan berjalan biasa lah ya, berjalan biasa dengan organisasi. SMIT-nya juga kan waktu itu belum kan, SMIT-nya belum. Terus kemudian apa ya masih proses lah kan, makanya proses kawan-kawan di daerah sedang membangun SMIT-nya masing-masing di daerah.
ada yang dengan berapa kampus di Jakarta juga gitu kan. Itu Jakarta kita coba bangun waktu itu dengan ISTN, terus kemudian UI, terus ISIP waktu itu katanya ISIP juga udah masuk ya, udah mulai masuk waktu itu kan. Ardi lah waktu itu dari Ardi kan. Itu nah, masuk 94 itu ya proses paling kadang kita aksi segala macam kan, ikut aksi segala macam, terus sampai persiapan buat kongres Smith. Oh, Kongres Smith di April kan kalau nggak salah, yang di puncak, yang ada di puncak tuh. Nah itu juga cover acaranya waktu itu, acaranya anak STN, covernya tuh pencipta alam apa nggak salah, setahu gua gitu. Ya karena kita kan dulu butuh cover kan. iya. Kan kalau bikin kegiatan-kegiatan gitu kita nggak bisa bikin acara, tapi tetap harus ada cover. Itu di puncak, ketemu kongres, nggak sampai ya udah di hari terakhir sebenarnya. Itu digerebek, dibubarin. Kok bisa ketahuan? Ya jangan tanya. Iya entah lah kalau bisa ketahuan bro. Maksudnya kan kayak udah pakai cover, masih kayak nggak, ketahuan. ini aja gitu loh, berarti nih kayak nggak percaya sama intelnya. Lu nggak percaya sama intelnya Indonesia punya kemampuan. Intel Indonesia juga punya kemampuan ternyata. Itu dibubarin doang, ditangkap. Yang ditangkap itu Garda sama Buyung deh kalau nggak salah. Karena kan dia yang ketuanya kan, panitianya. Yang lainnya turun semua. Yang tangkap 2 orang, yang lainnya turun semua. Turun ke bawah, akhirnya kita terusin tuh kongresnya. Pindah tempat. Iya, di tempat pooling kita yang biasa kita pakai di dekat UI, itu ada namanya Wisma SC. Disitulah kita akhirnya pakai di dekat apa namanya altar itu. SJ apa SC? SJ, Oh iya, yang dibilang Daru berarti ya. Wisma Serikat Yesus ya. Ya. Itu di situ kita teruskan, kita pilih pengurus. Karena kan udah nggak mungkin lagi kita ngomongin yang lain-lain kan, ADRT apa segala macam itu udah. Nah kita ngomongin di situ pengurus. Pilihlah waktu itu ketuanya Munifar itu. Yang pertama ya. Sekjennya ya STM lagi. Lagi. Ada namanya Fernando Manulang. Oh iya. Dokter kan udah mau profesor kan dia. Ya. Tapi di UI, Oh. bukan di STM. Itu sekjennya. 92 ada. Lupa juga struktur yang lainnya. Pokoknya itulah, yang 2 itulah. Setelah itu terus kemudian kita deklarasinya di jasa GLBH kan. Waktu itu masih cukup komplit, daerah-daerahnya juga cukup komplit, karena juga ada Salatiga segala macam. Oh berarti itu deklarasi nasional. Nasional kan, kongres nasional. Oh. Kongres pertamanya Smith. Kongres pertamanya Smith. Terus setelah itu apa aja? Itu ada agak lupa juga. Udah tua. Makanya kadang tuh ada kan yang bilang kayak Agung tuh. Ya lo kan waktu itu, hah? Masa sih gue bilang, iya ya itu gimana sih? Kayak cerita kalau cerita di apa sekretariat, kan kita punya sekretariat sampai terakhir 96 ya. Karena dulu setelah kongres segala macam kan kita belum punya sekretariat. Punya sekretariat itu di 95 gitu. Itu dan dekat UI. Kemudian pindah ke Jalan Gabung kan, ke Pancasila. Jangan menjelang 96 tuh, menjelang peristiwa kan. Itu makanya dia nggak ada banyak cerita.
kan waktu itu gini gini. Iya ya, lupa juga aku. Tapi yang begitu tuh biasanya nanti dilengkapin sama yang lain kok. Kalau lu ada yang misi. Ya itu dia, itu makanya kalau banyak diceritain ini harus tanya sama Rosso. Gimana gua ingatnya gitu. Bukan. Nama Rosso itu disebut-sebut sama beberapa narasumber yang pernah ngobrol kan. Nah, Iya. tuh. Ya karena kan apa, narasumbernya ini kan kayak Lukas, terus Ya. Garu, Petrus, Hari Kodok. Kodok. Nah Lukas itu yang pasti akan nyebut gua karena dia awal waktu masuk itu dibawa sama si Ardi kan. Ardi ini Sultan Ardi ya? Iya. Oh iya, gua udah dapat kabarnya itu. Karena dulu awalnya Ardi. Ini ya walaupun apa iya di ISIP itu kan Ardi yang awalnya. Gue juga ketemu Ardi itu di mana ya? Gue tuh juga nggak tahu kenapa bisa ketemu dia tuh. Secara ininya dia bisa dibilang kalah sama Lukas. Lukas itu setelah dia muncul buat gitu. Terus Agung gitu kan, Agung yang punya ininya. Ardi ini ya Ardi ini seniornya Lukas. seniornya. Kan dia 93 kan. Lukas, Agung itu kan 94. Budi Hartanto. Iya. Karena itu nama itu yang bikin beberapa orang anak ISIS Ditangkepin ya? Iya. Iya, kata Daru cerita. Lukas nggak cerita, tapi Daru tuh cerita. Iya, Lukas nggak bisa cerita. Gimana dia mau cerita orang dia nggak ada? Dia kan nggak tahu. Oh iya. Nah, kenapa kemudian kita bisa cerita Lukas? Karena dia nggak tangkap. Itu. Jadi waktu itu sebenarnya kalau nggak tangkap ya itu akan kita ambil. Akan gua, terutama gua ya. Gua kan kayak Victor ketangkap gitu kan. Ya kalau ditanya, Victor itu apa ininya? Enggak, Victor itu cuma ini aja. Dan ya saya yang nyuruh kan. Yang nyuruh ya saya. Ya apa-apa ya saya yang nyuruh kan. Ntar kalau gua ditanya, yang nyuruh siapa? Budiman sama Petrus kan. Kan dia ketangkep. Nanti dulu, jangan nanti dulu. Kita ini aja dulu. Sebelum deklarasi. Deklarasi yang mana? Deklarasi partai. Oh, hah? Partai? Iya. Partai yang persatuan atau yang? Persatuan tadi udah kan? Nah tadi kan Smith udah. Smith udah. Ah. Yang lo lupa nih, habis 94 apa ya? Iya. Nah, Smith kan udah tuh. Terus habis itu apa ya? Habis Smith ya. Oh, ya itu kan perjalanan 94 itu kan perjalanan kemudian persiapan ini ya, apa namanya partai. Persiapan partai itu. Sudah pembelahan belum? Smith itu belum. Bukan. KPO, PR. Smith itu belum lah. Waktu Smith. Enggak 94. Iya kan Smith itu kan April nih. April itu belum. Terus kemudian setelah April itu pembelian di 94 atau 95 ya? Katanya 94 ya? 94 itu udah mulai, cuma gue lupa ya yang apanya ya. Itu udah mulai. Oh ini yang kawannya itu Rendro. Ya Rendro kan kemudian dia pergi kan? Ditugasin keluar kota. Tuh, katanya Surabaya. Gua kalau kata si hari panjang ke Surabaya. Itu dulu pecah itu. Nah di situ itulah. Terus kemudian ada apa? Kalau di STM itu kan ada yang bilang oh nggak tanggung jawab segala macam kan. Apa kemudian pergi segala macam. Oh iya. Ada persoalan juga. Gue dulu juga si Panjang aja juga dulu gua dalam posisi yang gue nggak tahu juga dia ada di pos mana. Dulu pecahnya di STM ada beberapa dulu yang apa? Kemudian manggil gua kan. Cerita lah soal pecahan apa segala macam. Oh, lu perpecahnya nggak tahu? Oh enggak itu gua nggak gitu tahu kan gimana ini karena jadi pas sebelum kongresnya yang ini ya kan jadi masih di 94 atau 95 awal lah tuh
itu udah dipanggil sama ininya ya saya buatnya ada perpecahan segala macam. Perpecahannya sudah terjadi atau Udah, belum? Udah terjadi. Udah. Sudah ada KPO PRD. Gua lupa ya waktu itu apakah sudah ada KPO-nya atau belum. Sepertinya belum ada KPO-nya. Bukan di situ ya. Tapi PKI ini sudah ada. Ya kita juga ada yang bilang bahwa ini loh kenapa kemudian pergi dalam situasi yang seperti sekarang harus tidak tanggung jawab terus kemudian harus segala macam. Gue juga dipanggil waktu itu sama ininya produknya yang di STN ya. Sempat juga ada yang ngomong segala macam di situ ya. Itu tuh ngomong soal perpecahan itu gimana apa pertarungan internal organisasi gitu. Itu ada yang cerita apa pertarungan internal organisasi zaman dulu lah. Ada yang cerita soal pertarungan organisasi di luar. Ada yang cerita Filipina gitu kan. Gimana Filipina dulu sampai ada yang itulah segala macam. Dulu 94 itu lah sempat ini ya. Dari situ gua sempat berhenti. Oh, perpecahan berarti. Setelah itu gua sempat berhenti. Udah gua nggak pernah muncul. Setelah ya 94 lah itu. Setelah kongresnya gue ikut kan, kemudian setelah itu ya setelah itu udah enggak gue jadi pas kita masih gondrong dulu kan langsung buat akhir rambut udah aja tuh udah aktivitas aja tuh. Kenapa? Ya itu waktu pas dipanggil ngomong soal perpecahan itu kan bukan soal kemudian ya kan masih apa ya dari 92 lah itu masih 92, 93, 9 itu berorganisasi bangun kita mau bikin apa segala macam terus perpecahan dan ini kan perpecahan ini kan kita yang baru nih sebenarnya kan nggak ngerti gitu loh. Imbasnya aja kena ya. Nah, ya akhirnya kan harus ikut, nggak bisa harus memilih mau ikut yang satu atau yang ini atau ya udah lu lepasin berdua-duanya kan. Kalau mau nggak kemudian nggak merasa apa siap untuk menerima dua-duanya ya udah. Atau mungkin ada juga kan yang kemudian dari situ pasti ini apa sih gitu kan. Terus menghilangkan ada juga. Dari situ kan beda. Ini apa gitu loh. Pecahan itu kan mungkin apa sih panggil itu ada yang cerita macam-macam segala macam. Iya sih ada yang berbekas itu kan itu ya. Karena kita waktu udah nggak ikutan lagi tuh, nggak ikutan segala macam sampai akhirnya di 95 mungkin 95 pertengahan kok ya. Nah selama lu gak aktif ngapain? Ya kuliah. Oh, normal aja? Normal. Nah itulah kesempatan kuliah normal sebenarnya. Walaupun nggak normal banget sih. Karena gua waktu itu akhirnya pulang kan di rumah, ya kan. Di rumah dulu di Cimandi sana kan. Itu sempat beberapa ini gua kadang jarang ke kampus juga. Di rumah aja kan. Sempat di rumah aja. Jarang ke kampus. Sampai akhirnya pas datang kampus lagi. Itu yang gua nggak mantau juga di 9 berapa itu ada ketemu lagi kan diajak lagi sama kampus untuk ikut mulai ikut lagi. Yang ngajak ini siapa? Kan ada dua nih, berarti ada dua dong. Nah yang ngajak lu itu siapa yang ngajak gue ya? Itu yang enggak, ya berarti yang ngajak ini yang kelompok yang itu KPO. Karena kan sebenarnya perpecahan itu antara yang apa, yang persatuan ya, yang tetap yang kemudian akhirnya bawa Budi itu kan Padi. Padi. Oh bukan Budi. Budi itu sih bilang. Padi. Ini kan sebenarnya nggak mau besar kan? Oh iya. Tapi gue baru tahu nih ya, jadi perpecahan itu sebetulnya sampai ke semitnya ya. Semit di semua. Iya maksudnya
Kan yang gua tahu sebetulnya cuma di PRD-nya aja nih Ya PRD itu apa sih? hidupnya kan. PRD itu kan cuma ininya aja, tapi kan isinya sebenarnya ya karena dulu yang besarnya kan di Semitnya. Wah, Ya sebenarnya bisa dibilang yang menggerakkan itu kan Semitnya. Gitu loh. Kayak apa? Siapa ini ya dulu dari kalau bisa dibilang ya Semitnya. Kan yang lain itu kayak PPBI, PPBI kan setelah itu juga ya memang ada beberapa orang, tapi kan secara basis untuk yang bisa digerakkan kan nggak ada. Yang ada kan apa pabrik ya, tapi kan itu bukan yang kayak mahasiswa yang kita punya komisariat sampai gitu. Pabrik kan dulu belum sampai begitu. Petani juga, yang lain belum kan. tadi berarti ada dua kelompok di dalam. Dua-duanya sebetulnya beraktivitas atau enggak? Ya dulu mereka ada dua-duanya. Mereka ada karena yang satunya kan kemudian yang apa yang pagi itu namanya ya. Tapi kan aktivitasnya juga karena apa? Sepertinya mereka banyak di pusatnya nih kan. Sementara ke daerahnya ini sebenarnya nggak ada mereka. Belum mereka apa sampai ke daerah. Jadi daerah itu masih dengan yang kemudian ada tabel segala macam itu kan. Jadi ya masih dipegang sama teman-teman yang apa memutuskan untuk menjadi partai. Dan tetap di persatuan ini sebenarnya nggak membasis sampai ke bawah sampai daerah itu. 95 lah 95 ya apa nggak terlalu lama tapi lumayan juga waktu itu untuk ada gua putusin aku udah lah gua nggak beraktivitas dulu. Diajak lagi. Itu kemudian diajak lagi pasti kampus lagi kan ikut lagi baru kemudian ada di situ tuh udah mulai ada aksi-aksi tuh kan mulai aksi-aksi lagi tuh nah itulah mulai kemudian ikut aksi dan itu kan mulai kalau nggak salah aksi-aksi buruh segala macam udah mulai banyak tuh. Oh ya. Itu kan dari 95, 96 itu kan mulai aksi-aksi buruh kan mulai itu terus sampai akhirnya di 95 juga kalau nggak salah itu kan yang apa ini ya komisariat ininya cabang Jabodetabek kalau bentuk kan itu sudah lupa itu di bulan apa ya yang waktu itu kita bikin acaranya itu juga ada fokus tuh akhirnya lu mana itu bisa gabung lagi kan gue sempat bilang kalau nggak buyung kalau panjang katanya nggak buyung karena dia ada 3 kan sih jalan itu juga sempat. Nah 95 udah mulai ada berapa aksi-aksi kan GRI segala Indosus, GRI. Indosus 96 Oh itu. Indosus itu rentetan 96 rentetan sampai ke aksi Gambir sampai DP terus menjelang ke 2000 Juni kan bulan Juni itu Indosus itu. aksi-aksi itu kan sebelumnya itu ada aksi GRI itu di 95 ya GRI terus IDI di Bangkan Pabrik Panji Oh iya yang lebih panjang. Panjang ceritain pabrik panci. nah itu salah satu poolnya di ISTN juga itu terus saya ya itu terus masuk ke
menjelang 95 itu kan, 95 kan dulu ada aksi Timur Leste. Kenapa sudah yang melompat pagar itu? Nah, Tuh. Itu lo ikut di mana? enggak, aku nggak ikut. Oh, nah ikut. Itu kan di bulan Desember ya, nggak salah. Kalau nggak salah Desember. Jadi gua itu udah ada di Solo. Ngapain? Oh, udah dari tugas. Gue dikirim ke Solo sebulan untuk nyiapin asis ritek. Oh, iya. Terus ritek itu kan bulan Desember, tanggal berapa? Tanggal 5 Desember atau berapa gitu? Yang sama Dewa ini nih. Dewa itu dia ada di mana gitu ya? Dia ada seritek itu sama Dita. Itu kan datang. Ah. Kalau gua kan ditaruh di sana. Oh iya beda. Iya. Itu kan datang memang. Itu kan yang itu mereka yang habis lompat pagar itu. Oh. Jadi selesai lompat pagar langsung berangkat. Itu tanggal pokoknya. Jadi hari ini saya lompat pagar nih. Besoknya asis ritek kan. Jadi mereka habis lompat pagar, ya selesai itu langsung berangkat ke Solo. Itu ritek buat atau ngikut di aksi apa? Saya kan punya tinggi sana. Nyiapin vertikal tuh sama gitu pol. Tuh nanti diangkat itu. Itu di sana bulan lah. Bulan Desember, itu dari November ke Desember itu ya di sana. Itu dari situ terus kemudian yang ini kan rentetannya aksi-aksi terus kemudian masuk itu, nah asis ritek kan, asis ritek yang cuma berapa menit langsung dibubarin itu kan. Nggak sempat gelar spanduk, nggak sempat orasi, nggak sempat apa lah pokoknya sikat dan hampir semua kawan-kawan itu ditangkap. Cuma gue yang enggak, yang dari luar kota. Gitu, gue nggak ketangkap. Nggak ketangkap itu? Nggak ketangkap. Gue juga nggak tahu padahal waktu itu ya banyak beberapa kawan yang ini kan banyak yang ngarinya, mereka baru datang tuh pagi ya kan, langsung ke situ kan, tangkap dan langsung pulangin lagi kan. Jadi kan mereka itu ditangkap, dibawa, itu bukan diproses, dibebasin di Polres, tapi sama Polresnya disediain bis dibawa ke terminal mana gitu, turunin di terminal mana gitu, suruh pulang. Tapi kan ada yang balik lagi tuh, terus karena kan habis aksi itu kita persiapan karena ada persiapan waktu itu mau ada kongres partai, bukan partai. Itu partai apa ya? Partai burung gitu. Itu kan partai burung. Itu partai. itu ada itu. Jadi tahu-tahu pokoknya kita yang ini tuh nggak pulang, yang langsung dibawa sampai ke ada di daerah Kaliurang. Gua tahu. Nah di sana lah kita bikin ada kongres waktu itu. Nah, kongres itu juga banyak yang nggak bisa diceritain juga di kongres itu. Gak usah di kongresnya, gak usah diceritain. Lo prosesnya aja, nanti percuma dikakat juga. Jadi itu nggak bisa diceritain juga karena kongres yang itu tuh. Itu kan kongres yang partai yang ini. Yang bawah. Nah, itu setelah Seritek pokoknya. Jadi gue dari Seritek itu nggak pulang, gue langsung dibawa ke sana. Setelah itu pulang langsung 96 kan. Ini prosesnya ya, proses paling Jabodetabek waktu itu kan, Jabodetabek untuk kontak cat nanti karena kemudian ini persiapan apa namanya kongres SMIT juga kan 96 itu 96 persiapan kongres SMIT. Loh, tadi kan lu bilang sebelumnya kongres Nando
sekjennya. Nah itu waktu itu siapa? Kan udah ada 2 tahun. Iya maksud gua 2 tahun. kan sudah ada perpecahan. Hah? Kan sudah ada perpecahan. Oh iya itu masih. Tapi orangnya masih sama. Masih. Oh. Jadi split itu Ibu Tin meninggal tuh di tahun 96 kan? iya kayaknya. 96 kan? 97 ya? 96. Ya lupa Enggak 97 yang pasti. 96. Setelah 27 Juli? Enggak, sebelum itu pas Kongres Smith selesai. Itu gua tahu banget itu karena kita kan kongresnya di gunung tuh, di hutan. Kita turun dari hutan. Itu masih di tengah hutan tuh ada bendera kuning. Bingung ini apa gitu. Turun aku bawa ternyata informasinya udah meninggal. Itu iya di bulan apa gitu ya? Yang kepilih Andi Arief sama Neza. Itu kan kongresnya di Gunung Sama. Kita pakai tenda kan. Sampai tahun berapa tadi? 96 yang Iya bro, gue banyak yang habis Kongres Smith. Berarti gue banyak yang miss ya. Iya, gue tuh banyak yang lupa. Makanya si Agung itu juga banyak cerita waktu itu kan. Terus dia bilang, lu kayak begini. Hah? Masa sih? Ya iya kayak di sekretariat tuh. Di sekretariat tuh banyak banget apa yang sebenarnya karena kan gue sekjen ya. Jaga kan ketua dia luah ngurusin sama organisasi lain segala macam kan gue yang harus ngatur kalau aksi segala macam misalnya itu kan. Nah itu Agung juga yang cerita bang ya kan lu yang ngasih instruksi gini ini si ini kayak instruksi. Iya ya gue karena dulu di sekretariat itu terutama yang di Camat Gabun ya itu banyak banget instruksi kan karena di situ tuh dulu banyak banget aksi dari situ itu kan dari mulai aksi yang apa Yesus terus aksi Gambir Ya. terus sampai ke 27 Juli kan nah, 27 Juli aja itu yang iniin si Agung sebenarnya yang Jangan 27 Juli dulu. Deklarasi partai dulu yang 22 Juli. ah nah sebelum itu kan di ini dulu dong berarti Kongres Smith-nya dulu ya kan nah ini Kongres Smith ini juga gua ceritanya dari mana ya? itu sebentar kita cek ini deh apa namanya Ibu Tin itu kalau dicek dari situ bisa ketahuan itu tanggal karena gue ingetnya itu 28 April. Oh. 2 bulan, 3 bulan sebelum Juli. Jadi Kongres Smith-nya itu di 26 April atau 20 April. 26 April sebenarnya pertama. Nah, yuk. Jadi 26 April sebenarnya kita naik ke Gunung Sama. Nanti dulu akhirnya itu cinta alam, unsur itu sepertinya panitianya. Ini Gunung Slamet kan. Kita naik sana kongresnya. Disitulah masuk pemilihan pengurusan pilih ada Andi Arief ketua Nezar kemudian ada siapa lagi salah satunya itu ada Guyung Musnansa ya Guyung Smith Musnansa dia dulu Pak Penendana kan sementara kan dia sebenarnya di Jabodetabek kan tadinya ya. Setelah itu kita di Jabodetabek ini konvercat untuk mengganti struktur itu pokoknya kalau yang Kongres Smith ini nggak lupa karena ingatnya itu tadi tanggal Putin meninggal. Kenapa kita ingat? Jadi di tanggal 28 April itu kita selesai, kita turun gunung itu masih di hutan
itu udah ada bendera kuning. Sampai turun itu ada bendera kuning baru kita tahu Pak. Itu nggak tahu ya. Itu terus setelah itu kan kemudian cabang-cabang juga mereka konvensi kan, cap karena kayak Andi-Ari juga ya tadinya di apa di Jogja gitu kan, ini kan harus disesuaikan urusan karena ada yang dari daerah-daerah yang masuk dari pengurus pusat ya, Ya. tuh percap, nah salah satunya Jabodetabek percap. Ini ditanya percapnya apa? Gue lupa juga itu. Makanya percap itu ganti struktur, sekretarisnya dulu Buyung, hanya gua masuk sekretaris cabang, terus kemudian yang apa pengembangan organisasi ini masuk si Ardi ya atau apa lupa ya. Ini itu kalau si Daru kan masih dia di apa ini masih itu di kepengurusan, jadi kita mungkin ucap kepengurusan gue masuk di sekretaris cabang tuh. Terus setelah itu yang ketamnya kan kita kemudian aksi-aksi tuh, aksi-aksi segala macam sampai akhirnya nah itu sama Umi itu bulan apa ya? Umi 96 juga. 96 Umi berdarah itu sebelum kongres ini ya, seperti ada ya. Pokoknya ada rentetan itu kan banyak aksi-aksi segala macam kan. Terus kemudian kan dulu juga aksi-aksi apa karena kita kan dulu ikut di KIP dan sebagainya kan ada lah yang di situ. Tuh, makanya fungsi-fungsi di sekretariatan itu pasti gue yang pegang. Tuh, terus masuk sampai di bulan Juni 96. Juni 96 itu kita ada apa aksi kan, aksinya itu ada aksi Indosus sama aksi apa Gambir. Indosus kan 2 hari, terus 2 hari kebetulan kan waktu itu gua kolaknya kan, kolaknya gua itu tanggal 18 sama 19 Juni. 18-19 ini aksi apa Indosus, lanjut 20-nya itu aksi Gambir, itu aksi PDI. Oh iya, lupa berita nih. Dipimpin sama apa Bang Sofian tuh, yang gua bocor tuh kepala. Tuh, nah itu yang banyak kemudian setelah aksi itu ada teman-teman dari Indosus tuh banyak ke apa sekretariat itu datang tuh, terus jalan masuk persiapan di kongresnya PRD. Wah, kongres kali deklarasi. Kongresnya Kan itu sudah Juni. Bulan depannya sudah deklarasi. itu kan ada kongresnya. Emang ada kongres deket itu? Ya ada kongresnya itu PRD. Masuk nggak ada kongresnya? Maksudnya berapa ya? Emang semepet itu sama deklarasi? Kongresnya itu di bulan apa ya? Oh enggak deh, kongresnya udah duluan. Udah duluan kongresnya. Makanya kemudian juga apa Semit harus kongres karena ada hasil kongres PRD. Itu kenapa harus kongres? Kan dulu ketuanya ininya kan salah satunya Petrus pengurusan. Oh iya, sekjennya. Ya kan Petrusnya masuk ke
PRD, makanya harus ada pergantian, makanya ada kongres. Iya. Nah, Oh berarti gini runutannya. bulan Maret mungkin ya kongresnya PRD. Waktu Smith yang pertama itu kan sekjennya si Nando. Ya. Berarti waktu split Petrus gantiin Nando. Iya. Oh gitu ya. Nanti setelah itu Smith kongres, Petrusnya ke atas ke PRD, diganti Nezar. Ah iya Smith. Oke. Ketuanya kan ketuanya jadi Andi Arief. Nah. Dulu ketuanya tetap Munif kalau nggak salah. Ketuanya. Kalau ketuanya kan tetap Munif, Petrus yang jadi sekjennya kan. Nah, itu kongres sudah ada kongres karena Petrusnya naik, jadi itu kongresnya di Kaliurang juga deh kalau nggak salah. Karena ada itu di Kaliurang juga ada 2 kali juga. Salah satunya kongres. Gitu. Jadi sebelum sebelum deklarasi itu ada kongres dulu. Ya nggak mungkin nggak ada kongres atau enggak, maksud gua itu kan tadi sudah sampai di Juni nih. Iya. Kayaknya nggak mungkin dari Juni mau ke Juli itu ada kongres di situ. Iya, sepertinya tuh di Maret ya kongresnya. Ah. Kongres itu di Maret, kongres PRD-nya. Dan sepertinya kongres itu ada di Kaliurang juga. Itu. Ini harus diproses juga, nah. Itu dia makanya ingatan gua ternyata banyak yang hilang juga untuk ini. Tapi lu di deklarasi itu datang? Deklarasi Pak. Partai? Ya datang lah. Datang ke situ? Datang. Iya kan anak Jabodetabek semua yang persiapan deklarasi PRD itu. Itu deklarasi PRD ininya anak Jabodetabek. Yang persiapannya, masanya yang ini kan kalau kan teman-teman dari daerah kan datang, tapi persiapan segala macam untuk bikin apa. Ya itu yang ada si Lukas, Daru, Alvan, terus ada dulu namanya Jimmy apa siapa itu kan jadi paduan suara kan? Oh nggak tahu gak? Paduan suara itu. Oh mereka nyanyi? Wah. Itu nggak ada yang tahu, gua nggak ada. Oh itu. Di deklarasi nyanyi? Deklarasi. Oh. Itu kan mereka jadi ini suara kan. Itu Jabodetabek anehnya. Makanya, nah terus ketuanya kalau nggak salah Buyung. Ketua apa? Panitia. Oh, ketua panitia deklarasi. Oh, deklarasi, makanya dia yang dicari. Yang paling dicari kan setelah itu kan paling dicari dia. Terus kalau yang lainnya itu dicari karena kan fotonya tuh kalau lihat foto deklarasi yang muncul kan fotonya itu yang nyanyi itu tuh. Gua nggak tahu ada nyanyi gitu, gua baru tahu malah ada yang nyanyi. Yang Deden fotonya yang itu. Itu malah yang di ya fotonya pam-pam banget itu kan. Mereka itu 4 atau 5 orang terus deklarasi itu bulan Juli kan, baru Juli kan. Itu persiapan dari itu kan setelah ya pokoknya setelah ini ya apa namanya masih Gambir ya. Iya Gambir kita kemudian tapi kan kita masih ada persiapan apa Surabaya sebenarnya. Iya. Sebelum itu. Setelah 22 Juli. Maksudnya setelah apa Juni yang Gambir itu kita kan ada persiapan buat Surabaya. Anda. Oh. Kalau kata Boeing itu setelah 22 Juli. Ya enggak, orang Surabaya itu tanggal 8 Juli gimana sih Boeing ini? Soalnya Boeing ceritanya dia itu di situ ketemu sama Asep tuh. Nah, diajak
di sana ada katanya. Ya gimana ya gue lupa. Pokoknya di Enggak. itu ya. Jadi itu kan yang dulu, kemudian waktu pas kalau mau persidangan nantinya ya, itu kan mereka juga akhirnya Dita gitu kan, terus kemudian Purnama Soleh itu masa loh ini kita memang ditangkap apa karena aksi buruh, tapi kenapa dakwaannya soal 27 Juli gitu loh. Itu kita kan udah di dalam. Kenapa dikaitkan sama 27 Juli itu juga pembelaan salah satunya. Itu karena mereka kan tanggal 89 kan itu. Tanggal 89. Jadi kita 27 Juli itu persiapan buat yang Surabaya, ya kan setelah Surabaya kemudian persiapan untuk preparasi. Terus lo selama periode Juli itu kan mimbar bebas tuh kencang tuh, makin luas kan. Lo di situ? Oh iya, ya ada di situ ya beberapa kali. Nah, terutama kan itu dari 20 Juni itu kan udah mulai tuh dari yang Gambir. Ya. Itu udah mulai jadi Gambir itu, terus kan setelah pukul mundur itu kita balik ke DPP tuh. Semua. Tuh. Wah itu pokoknya dalam semua kondisi waktu itu ada teman kita yang di apa, PPBI ya yang dia histeris karena dia ada di mobil komando dan mobil komando itu dihancurin kan, trauma di situ ada juga, terus gua bocor kan sempet tuh. Terus apa di DPP itu ya udah pas kita balik mundur ke DPP bikin mimbar lah di situ di DPP itu. Wah itu ya sumpah akhirnya kita, nah dari situlah kemudian kita mulai tuh besoknya kita udah mulai datang lagi dan udah mulai dapat mimbar. Akhirnya udah mulai didengar lah ya. Tuh udah mulai mimbar tuh. Jadi udah dari situ deretan terus. Karena kan dari situ berjalan terus tuh kan. Itu ISTN mobilisasi nggak? ISTN beberapa, enggak mobilisasi. Berarti itu betul-betul masa orang ya? Iya, Mimbar bebas itu? iya. Itu memang masa ya masanya PDI ya. Masanya PDI kan. Kan PDI-nya Mega teman itu kuat. PDI masa sekitar di sana kan. Karena kan di pusat itu sekitar Manggarai, Matraman, apa? Ya namanya Alpan segala macam itu nggak jauh kan. Terus itu kan memang PD-nya kuat. Terus apa namanya Cikini, jadi basisnya lah. Waktu dipukul, lu di mana? Pas 27 Juli. 27. Pas kejadiannya, gua ada di sekretariat. Kita ada di sekretariat. Di gua di sekretariat, terus itu juga siapa waktu yang ada informasi itu, akhirnya ya itu yang Agung yang cerita malahan. Udah terus kita kemudian dikumpulin ya kan, terus gua ngasih instruksi ke yang lain untuk melakukan misalnya kita dapat hari ke sana. Berarti habis dapat informasi, ikut ke kantor PDI, Iya, bentrok di situ. ke depan Megaria langsung. Itu kan pagi, pokoknya dapat informasi langsung berangkat ke Megaria, udah penuh orang. Walaupun belum ini ya, tapi udah ditutup kan. Karena udah ada rel apa, kan udah ada flyover tuh. Ya. Itu udah ditutup terus. Kita udah di bidang Megaria itu. Iya. Dari situ. Operasi apa segala macam dari situ. Itu orang masih ya apa? Kan mereka kumpul belum. Itu terus apa lagi tadi dari mana ya? 27 Juli tadi. Udah 27 Juli ya? 27 Juli udah deklarasi. Udah lu di DPP,
diinformasiin, Ya, balik ke sana. tanggal 27 Juli itu ya pagi ya. Nah kita 26 malam itu kan kita pulang semua kan. Ya Jabodetabek pertamanya kita ke kantor lah. Pagi-pagi kita dapat info. Nah, ini nanti saya cari tahu ntar gue lupa juga yang informasi dari mana awalnya. Pokoknya kita dapat info DPP diserah. Akhirnya udah kita kumpul yang ada di situ, kasih instruksi kita berangkat. Ke lokasi ya. Lokasi. Berangkat ke lokasi sampai di sana, ya pas sudah itu kan memang udah tutup kan. Tutup, jadi kita cuma bisa ada di apa? Bundaran Megaria itu aja. Bundaran Megaria itu. Di sekitar situ lah. Dan itu dulu kelihatannya agak luas gitu kan Megaria itu. Jadi dulu masa kumpul nggak ini kan, masih yang paling ada di pojokan sana, jalan ke arah stasiun Cikini, terus arah proklamasi gitu kan. Di tengah itu masih belum kosong. Nah, disitulah yang akhirnya kita bikin itu tuh lingkaran kecil untuk apa. Oh berarti sempat bikin aktivitas ya? Oh iya, karena kan tadinya mereka cuma gitu aja kan masa itu. Ada sih sebagian tuh yang udah mulai pengen masuk tapi kan juga belum terkoordinir kan. Terus masa yang lain udah penuh. Akhirnya kita di situ kita bikin karang, kita ini barulah kita ada yang validasi segala macam. Udah main tuh. Itu ini sekitar mau sore lah ya. Udah mulai tuh kita dorong tuh, udah mau maju kan. Itu sudah itu udah tahu orang untuk maju, udah itu udah mulai tuh karena tambah sore tambah banyak kan, dan apa itu udah nggak nunggu di sini lagi, itu memang udah mengarah tuh semuanya, udah nyepet lah sama pagar tentaranya itu kan. Di depan tuh polisi sebenarnya kan, polisi dulu kan di bawah belakang ayamnya itu. Di bawah itu polisi, dia polisi. Waktu itu kita bubar nih kan, kedorong nih, maju, ketemu lagi kan. Terus setelah orasi ya kita karena ada orasi segala macam kan dulu. Itu berapa kawan-kawan dulu sempat orasi di situ. Berarti sempat mimpin masa ya? Sempat ini masa. Cuma nggak berhasil masuk, nggak berhasil ke dalam. Nggak berhasil karena kan itu tadi ada pertama polisi, mundur nih polisinya, tembus, barisan kedua kan, lapisan keduanya itu masih polisi juga ya kalau nggak salah, masih tembus tuh yang kedua, masuk yang ketiga itu tentara tuh yang pakai apa rotan. Oh iya. Rotan bulat tuh. Nggak ini bubar malah kalah. Masanya kalah gitulah langsung dipukul mundur. Kejar semua tuh. Semua arah tuh sampai yang apa ya, makanya kalau ada yang cerita di LBH segala macam dimasukin segala macam itu ke Megaria juga pada masuk dicari tuh. Ya, gue lari ke arah Salemba. Sama siapa? Ya waktu itu udah nggak tahu sama siapa, pokoknya lari lah. Udah nggak ngeliat lagi siapa temen kan, udah nggak ada, udah masa kan semuanya situ di pertigaan Salemba, sambil nggak kelihatan kan di sana ada yang bahan apa enggak gitu kan, masih kita masih ngeliat di Penegoro segala macam, masih ada lempar-lempar. Nggak lama bis bakar. Kan dulu ada pom bensin tuh. Ya. Yang di situ, yang sekarang jadi apa namanya? Taman. Si ini udah cerita pasti Lukas soal ini. Ada taman tuh kan sekarang. Itu kan dulu pom bensin itu. Nah, di dekat situ tuh ada bis kebakar. Wah. Udah agak mundur kan ke pertigaan situ, udah kita mundur mandi, gua mundur dari situ.
Gua ke depan apa Karolus, depan Karolus semua ke arah Matraman. Kami ganti segala macam kan itu udah tentara sih udah nggak ada, tapi masanya makin ini kan, wah tambah banyak gitu kan, terus datengin ke beberapa ini ada, terus nggak lama dulu di situ itu kalau nggak salah ada Kementerian Pertanian deh, yang sekarang apa itu eh apa kantor apa yang penginjilan segala macam kalau nggak salah sekarang itu kalau nggak salah itu Kementerian Pertanian, atau api. Di kantor itu. Dan nyala api, waduh ini udah gini aja kan, wah terus itu udah nggak ada, nggak ketemu siapa-siapa juga kan, ya kan. Gue nggak ke arah Matraman, balik ke arah Salemba. Terus nih, nah itu dulu itu yang sekarang ada McD kalau nggak salah. Sekarang ada McD tuh yang di pas pertigaan. Gua nggak apal ya, ala Iqbal apa yang beginian nih? Itu dulu ada showroomnya mobil Timor di situ. Wah itu semua masuk semua ke situ, didorong itu mobil Timor semua ke jalanan, dihancurin semua. Tapi waktu itu nggak ada pembakaran sih di situ, tapi dihancurin semua. Nah, itu showroom mobil Timor itu, dorong semua. Terus sampai sore lah gua di situ. Lihat apa namanya, mobil yang kebakar, terus kemudian Kementerian Pertanian itu sama mobil Timor itu, terus sampai sekitar jam berapa ya? Mau udah lanjut pak. Gue jalan lewat masuk tuh udah ke arah apa? Kramat, apa stasiun Kramat. Yang seberangnya kampus UI. Itu masuk ke dalam jalan, terus ke jalan dulu. Nah itu dulu kan ketemu sama Esther tuh. Nanti sempat ketemu di situ sama Yakobus juga. Situ lewatin Sultan Salemba itu gua situ, dari situ terus nah itu tuh terus gua akhirnya setelah itu gua balik kan ke arah gua pulang ke arah apa Lenteng Agung, gua balik ke itu kan kantor kan. Dari situ itu juga gua agak lupa gua setelah itu, karena akhirnya gua kumpulnya itu bukan di sekretariat kan. Tuh. Kita kumpulnya tuh di ini, di daerah ISIP. Tuh. Waktu kumpul di daerah ISIP. Nah, di situ semuanya ternyata ada di situ. Gimana ada Petrus. Berarti nggak sengaja itu ke situ? Atau lu Ya, sengaja kalau ke situ? gua kan ke situ, nah gua yang lupa dulu. Gue lupa terus terang apakah ada yang menginstruksikan gua untuk ke situ. Tapi yang pasti gua ke situ gitu. Di situ itu udah semua. Ada Nezar waktu itu. Nezar ada Bambang Ekalaya. Itu masih 27 ya? Itu di 28-nya 28. katanya, di 28. Karena kan nggak mungkin 27, karena kan 27. Sudah malam tadi. Malam itu kan gua baru masih di Iya. Salemba kan. Setelah itu gua balik terus 28 pokoknya. Ada Nezar, ada Buyung juga. Terus ada beberapa kawan daerah. Itu ada di situ. Itu ada di situ. Dan satu ruangan. Itu di tempatnya si Dedi Bear itu. Kos-kosannya. Lu nyangka nggak bakal dikejar setelah 27 itu? Ya kan ini apa namanya? Kalau ngeliat pas 27 Juli waktu kita sampai di depan Megaria, ya kan? Itu kita semua kan dulu koran banyak. Maksudnya koran itu kan memang koran kan, kita dulu berita. Dan yang jualan koran itu apa? Nggak kayak sekarang kita mau nyari orang jualan koran susah kan. Dulu ada kumpulan orang pasti ada orang jualan koran. Oh iya. Dan koran yang ada itu Berita Yuda gitu loh. Oh, punya tentara. Tentara punya.
Dan di situ berita utamanya adalah PR di dalam 27 Juli itu di tanggal apa? Iya di situ Di 27 berarti. Oh, oh. Berarti harian sore ya? Iya. Coba bayangkan itu udah ada itu berita. Oh enggak, bukan 27 Juli. Ini soal Kongres. Sorry, soal Kongres. Beritanya. Soal Kongres, tapi juga ininya soal apa? Kebangkitan apa segala macam, soal Kongres. Situ. Itu berita juga salah satunya yang memberitakan soal itu. Nah dari situ kita ngelihat wah ini pasti akan ada kaitannya nih. Oh ini ada kaitannya. Nah, di besoknya kan lama terus muncul lagi berita kan, kalau nggak salah di tanggal 29 Julinya apa kan, kalau nggak salah yang ada diskusi dan tempat. empat salah tanggal 9 Juli 9 atau 28 ya Pak. Dan itu ada kaitannya karena berita Yuda itu berapa hari itu memberitakan deklarasi sampai di pas 27 Juli itu yang jualan orang itu di depannya kita ini. Nah terus lo habis ketemu itu kemana? Nah gua pas ketemu itu gua ada di sana, gua dari situ. Nah itu dia yang kemudian apa waktu itu kan ada yang bilang bahwa memang kemudian ditugaskan kan, itu juga nggak tahu gimana penugasannya itu kan. Pokoknya gua ada di situ dan gua harus apa kawal nih dan menghubungkan apa pos di situ sama ada pos yang lain. Oh, kurir ya? Karena gua harus menghubungkan itu kan. Nah, waktu itu ada pos yang satunya kan ada di itu di situ ada siapa? Ada si Panowo, ada Victor, sama ada Putut waktu itu yang dari Yusuf. Putut sama ini kan sebenarnya juga dia baru kan. Putut itu juga kan sebenarnya orang baru di sini, Yusuf dari Purwokerto, terus baru ikut ke Jakarta, deklarasi kan, nggak bisa pulang. Terus Victor semeja Botabek, tapi kan semeja Botabek dia kita rekrut pas di bulan April kalau nggak salah, itu pas mogok makannya Smith. Jadi waktu mogok makan ada Victor, dia waktu itu sama temennya namanya Henry pulang kerja, dia sambil melihat akhirnya kita ajakin sama anak-anak itulah intinya tuh udah akhirnya ikut sampai ikut gitu kan. Terus ada Pranowo yang dia kan nggak tahu lokasi kan. Karena dia orang Semarang kan, nah, dia pengurus PPDI Unsar, dia taruh di sana sama Garda, karena dia dulu kan UBI, nah di lingkaran mereka lagi kita bersama yang ada di situ. Itu kalau dulu lengkap tuh, gua ada Neza, Bambang Etalaya, Buyung ada, terus siapa lagi tuh ada beberapa tahun. Selain yang fokus, Pektus, Budiman, malah DDB-nya gue nggak merhatiin ada dia tuh. Itu semua beberapa hari tuh di sana. Itu tuh akhirnya dipecah itu keputusannya. Ya itu jadi memang ada di situ, tapi terus kemudian itu juga yang gue nggak bisa ceritain juga karena akhirnya kan sinyalnya juga kemana gitu, Buyung juga, terus yang lainnya Bambang Etalaya juga kan hanya tinggal terus apa Bagus sama Budiman dan gua itu terus apa nama mereka kan akan gua dianggap yang tahu Jakarta. Terus Budiman kan nggak gitu paham Jakarta, Bagus orang Jakarta tapi kan dia juga nggak terlalu lama Jakarta kan. Jakarta itu sempat berapa hari
sampai akhirnya kita pindah tuh. Nah itu juga yang gue nggak gitu ini ya, gue udah agak lupa tuh. Sebelum akhirnya kan kita pindah ke daerah ini namanya daerah Pondok Kopi atau mana gitu, itu ke tempatnya pendeta daerah siapa nih, tempat namanya Sere tuh, Hatta itu ke sana, ingat di sana kita berapa hari ya, itu sempat 2 malam